Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anwar, mahasiswa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam 4B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang historiografi masa Renaissance. Renaissance ini dimulai pada abad pertengahan abad ke-14. Hal ini bukan hanya tentang seni dan ilmu pengetahuan, tapi juga membawa revolusi dalam cara manusia memandang dan memahami sejarah. Pergeseran dari abad pertengahan ke Renaissance. Sebelum Renaissance, di abad pertengahan Eropa, penulisan sejarah didominasi oleh para pendeta Kristen. Faktor utama mereka adalah teologi dan konsep ketuhanan, atau yang kita sebut sebagai teocentris. Artinya semua peristiwa sejarah diyakini terjadi karena campur tangan Tuhan. Sejarah lebih sering dijadikan alat untuk mengajar moral atau memuliakan tokoh-tokoh agama. Namun Renaissance mengubah semua itu. Ini adalah awal dari tradisi historiografi modern di Eropa. Paling penting di historiografi Renaissance ini adalah kembalinya fokus pada manusia. Jadi ini disebut antropolisme. Sejarawan mulai menyoroti peran tindakan, emosi, dan keinginan manusia sebagai pemicu peristiwa sejarah, bukan lagi semata-mata atas kehendak ilahi. Salah satu tokoh yang terkenal pada pergeseran ini adalah Niccolò Machiavelli dari Italia pada tahun 1469 sampai 1527 Masehi. Mungkin kalian mengenalnya dari karyanya Sang Pangeran yang terkenal dengan realisme politiknya. Machiavelli ini tidak memberikan peran apapun kepada Tuhan dalam sejarah. Baginya, nafsu manusia, terutama nafsu kekuasaan, adalah pendorong utama peristiwa. Ia percaya bahwa sejarah bisa menjadi guru, tempat manusia belajar, pelajaran dan prinsip yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Pada abad ke-16 juga menjadi saksi lahirnya sejarah yang kritis dan analitis di Eropa. Pada saat itu para sejarawan mulai mempertanyakan dan menganalisis secara kritis pemahaman yang ada tentang masa lalu. Contoh tokohnya adalah Paul de Vergil pada tahun 1470 sampai 1555. Beliau adalah seorang pendeta Italia. Dalam karyanya yang berjudul Angelica Historia yang terbit pada tahun 1534, ia mempertanyakan mitos kuno tentang pendirian Inggris oleh tokoh legendaris Brutus dari Troy. Ini adalah langkah besar dalam penulisan sejarah yang berdasarkan bukti bukan mitos. Kemudian tokoh lainnya ada Jean Bodin. Ini pada tahun 1530 sampai 1596. Beliau ini seorang filsuf Prancis. Dalam karyanya Method of the Understanding of History, ia menentang periodisasi sejarah dunia yang konvensional yang didasarkan pada kronologi Alkitab. Ia menganggap periodisasi itu tidak historis dan mengusulkan pembagian baru menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan Oriental, Mediterania, dan Eropa Utara. Renaissance tidak hanya menghidupkan kembali pengetahuan klasik, tetapi juga melahirkan pendekatan baru dalam penulisan sejarah. Pergeseran dari fokus ketuhanan ke manusia, serta munculnya pemikiran kritis meletakkan dasar bagi historiografi ilmiah yang kita kenal sekarang. Memahami Renaissance berarti memahami bagaimana kita mulai melihat sejarah sebagai sesuatu yang dapat dianalisis, dipertanyakan, dan dipelajari untuk membentuk masa depan. Cukup sekian pemaparan materi yang singkat ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.